Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali melakukan ibadah rumah tangga untuk pelayanan Jemaat Telobatua. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita buka NKB nomor 1 ayat 1. Hai Kristen, nyanyilah haleluya amin. Dan kalimat seterusnya NKB nomor 1 ayat 1. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah haleluya amin. Rajamu pujilah haleluya amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyilah berteduh, haleluya, amin. Saudara-saudara, pertolongan kepada kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita akan membaca Mazmur 119 dalam posisi duduk. Ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-40. Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat 40. Kita baca berbalasan, tulisan keluar saya akan bacakan dan tulisan ke dalam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-tita-Mu. Demikian bacaan Mazmur yang telah kita baca bersama-sama bergantian, dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang terus menolong dan memberkati kami, juga memberkati kerinduan jemaat untuk melakukan ibadah rumah tangga. Untuk sementara waktu kami beribadah dengan mengikuti video yang dibuat, kiranya tidak mengurangi hadirat Allah hadir dalam rumah-rumah anggota jemaat yang ikut beribadah. Tuhan berkati, karena di mana 2-3 orang bersekutu menyebut nama-Mu, Engkau memberkati. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa di surga. Tuhan berkatilah kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya.
Mohon ampun Tuhan atas dosa kami dan berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1-11. Firman Tuhan berbunyi, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, kita ikuti bersama-sama. Berbahagia setiap orang yang mendengarnya dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini dalam ibadah rumah tangga yaitu menjadi pesemaian firman. Seperti yang sudah kita ikuti bersama dalam renungan hari Minggu berdasarkan bacaan utama dari kitab Injil Matius pasal 13, ada 4 wadah pesemaian, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tanah yang berlukar, dan di tanah yang subur. Dari keempat wadah itu, yang paling meyakinkan, dijamin tumbuh dan menghasilkan yang banyak, yaitu tanah yang subur. Tanah yang subur itu kemudian menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Artinya, jika wadah pesemaian itu bagus, sudah dipastikan ia akan menghasilkan lebih banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks bacaan kita itu berbicara tentang hidup oleh roh. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang suasana hati. Bagaimana umat itu hidup oleh roh. Karena dalam diri seseorang itu ada 2 keinginan yang tarik-menarik, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada keinginan daging dan ada keinginan roh.
Keinginan daging terus menarik manusia untuk melakukan apa yang menjadi perseteruan dengan Allah. Bisa itu kebencian, bisa itu hawa nafsu, nafsu jahat. Dan dalam hal seperti ini, firman yang disampaikan sangat sulit untuk didemonstrasikan, karena dia dipengaruhi oleh keinginan-keinginan daging yang membawa kepada kematian. Nah, karena itu Allah yang mengasihi manusia itu lewat Yesus Kristus, Allah yang menyatakan kasih yang besar kepada dunia ini, sehingga melalui anaknya yang diutus itu, setiap orang dapat hidup menurut keinginan roh. Dengan hidup menurut roh, maka pikiran kita diarahkan untuk memikirkan hal-hal menurut keinginan roh, misalnya kasih persaudaraan, damai sejahtera, sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang yang hidup menurut keinginan roh, seharusnya hidup kita ini selaku orang Kristen itu harus dapat mendemonstrasikan secara penuh kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan, seperti yang kita sudah dengarkan bersama dari yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang kasih itu. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga kasih pada diri sendiri. Kasih kepada Allah, kita fokus sebagai ucapan syukur kita karena kasih yang telah Ia berikan kepada kita. Kasih kepada diri kita sendiri ini mau menyatakan kepada kita bahwa sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak mengasihi kita, ada Allah yang mengasihi kita. Sehingga dasar kita mengasihi diri kita sendiri adalah kasih Allah yang kita telah terima. Dan kasih kepada sesama itu dasarnya karena kasih Allah itu kepada sesama kita. Dan kasih itu menutupi banyak dosa. Karena itu orang-orang yang hidup menurut roh akan dapat mendemonstrasikan kehendak Allah, di mana Allah pada hakikatnya adalah kasih. Pertanyaan bagi kita, apakah hidup kita sebagai orang Kristen telah berdampak memengaruhi orang untuk hidup menurut keinginan roh, melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini? Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak kehidupan orang percaya, orang Kristen sulit mendemonstrasikan kehidupannya yang dituntun, dikuasai oleh roh. Nah, ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Faktor dari dalam dirinya, seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, bahwa keinginan daging itu terus tarik-menarik dalam diri kita. Paulus pernah berkata, dia tahu yang baik, tetapi keinginan daging itu yang dilakukannya. Karena itu ia bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang memulihkannya, yang memampukan ia untuk hidup dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus, yang pada akhirnya ia berkata, aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia hidup oleh roh dan terus memberitakan Injil itu. Karena itu kita untuk dapat melakukan semuanya itu, jadikan diri kita ini sebagai persemaian yang baik untuk firman itu bertumbuh. Kalau tidak, hal yang pertama tadi itu, keinginan daging terus menguasai kita, karena faktor itu membuat kita sering jatuh. Faktor yang lain, ada faktor dari luar yang bisa terjadi karena kebencian, karena pengaruh kehidupan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita itu cenderung mengikutinya. Apalagi kalau kita berprinsip, ini kan bukan kita saja, bukan kita saja yang salah. Ada ungkapan-ungkapan lama yang cukup mengerikan. Itu sudah biasa. Sepertinya kompromi
dengan keinginan daging, kompromi dengan hal-hal yang jahat. Sehingga terkadang hidup dengan cara-cara di mana mengganti kehidupan yang baik dengan yang jahat. Mata ganti mata. Ada orang marah, kita marah. Bahkan orang lain yang senang, kita marah. Orang lain susah, kita senang. Padahal kita diajar itu supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Itu ciri orang yang hidup oleh Roh. Karena itu, jadikanlah diri kita sebagai persemaian firman. Itu bisa terjadi jikalau kita beri diri kita untuk terbuka di hadapan Allah, menerima percaya kepada Kristus, dan memohon Roh Kudus untuk menuntun kita dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dan melakukan nyanyikanlah kidung baru 208 ayat 1 sambil kita memberi persembahan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. NKB 208, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat, doa syukur dan doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk berdoa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena dalam masa pandemik ini Engkau terus beri hikmat kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah, menjangkau jemaat-jemaat yang ada di rumah. Biarlah semua yang mengikuti kebaktian ini diliputi dengan sukacita surgawi dan Allah memberkati. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada jemaat sehingga tetap kuat dan sehat. Biarlah kami yang kuat dan sehat ini terus mengucap syukur kepada Allah dan berkarya serta mendemonstrasikan hidup kami sebagai orang-orang yang hidup oleh Roh. Kami teringat orang-orang yang lanjut usia dan lemah fisik. Mohon kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka tetap kuat dan percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka, sehingga iman mereka tetap teguh. Beberapa saudara-saudara kami dirawat di rumah sakit, seperti bapaknya Sheila di sektor 2, juga neneknya Excel di sektor 1, dan masih ada yang terbaring di rumah, yang sudah boleh kembali dari rumah sakit. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memulihkan mereka pada waktunya. Karena itu bersama-sama kami berdoa memohon Tuhan berkati para medis yang memberi pertolongan kepada mereka agar mereka sembuh. Anak-anak-Mu yang berkarya, Tuhan terus mampukan untuk berkarya dan menikmati hasilnya. Anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri di tahun ajaran baru ini dalam pendidikan, Tuhan perlengkapi mereka sekalipun sebagian besar masih belajar dari rumah. Engkau terus menyertai dan melindungi seluruh warga jemaat Telobatua, menjauhkan dari mara bahaya, melindungi dari wabah virus corona. Kalaupun terpapar, dapat sembuh karena belas kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang merencanakan untuk kembali ke tempat kerja mereka. Tuhan tolong agar rencana-rencana mereka boleh terlaksana
dan mereka boleh tiba di tempat kerja mereka untuk berkarya di sana dan mengumpulkan harta benda untuk keperluan keluarga mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan lindungilah dan berkati, juga memperlengkapi pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugas guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bapa di surga, inilah syukur kami, sembah kami, syafaat kami. Semua ini kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 341 ayat 1, kuasamu dan namamu lah. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk. Terima kasih.